Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabatku Gaisan Official, alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, sehat lahir dan sehat batin, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa ke ladang, bisa ke sawah, bisa ke kantor, bisa ke pasar, bisa berkeliling, bisa kemanapun melangkah. Itu semuanya adalah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin, ada sesuatu pun semuanya ini atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hidup kita akan terasa tenang, hidup kita akan terasa tentram ketika dibarengi dengan syukur, rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kekhilapan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan yang hari ini lagi ada dalam kesulitan, kesusahan, kehempitan, Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan solusinya yang terbaik, Allah berikan rezeki yang banyak serta berkah, sehingga bisa menghilangkan atau menutupi segala rintangannya. Yang lagi sakit, Allah berikan kesembuhan kembali, dan kesembuhan itu menjadi sebab lebih meningkat katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi usaha apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan banyak rezeki ini dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, punya cucu lagi sekolah, lagi mesantren, lagi kuliah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat diberikan diberikan anak, sehingga dengan adanya anak itu lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat didatangkan hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang saleh salehah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengarungi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam kemudahan, dan ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang kami cintai, insya Allah pada sore ini kita akan membahas Faslul Awal, menerangkan pasal pertama dalam kitab Uqudul-Jen. Pasal pertama menjelaskan tentang Faslul Awalu fi bayani huquqi zaujah wajibatun ala lajauz. Pasal pertama ini menerangkan hak seorang istri atas seorang suami. Hak seorang istri atas seorang suami, atau kewajiban seorang suami terhadap istri. Qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala fi surah Nisa, dalam surah An-Nisa. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka gaulilah istri-istrimu bil ma'rufi, dengan baik. Ay bi adlin fil mati, atau adil dalam tidurnya, dalam kasurnya. Wan nafaqah,
dalam pemberian nafkah zahir, wabil izmali fi qauli qala fi suratul baqarah walahunna 'alal azwaji limisful ladzi lahunna 'alayhin nabil ma'ruf. Jadi ingat bahwa ketika seorang laki-laki mau menikahi seorang istri, begitu juga seorang istri mau nikah dengan seorang laki-laki, Rasulullah SAW memberikan kita gambaran, memberikan kita batasan, memberikan kita supaya apa? Supaya tidak menyesal dalam pernikahan tersebut. Karena ingat, nikah adalah penyempurna agama. Nikah bukan main-main, tapi nikah adalah agama. Orang yang sudah nikah itu langkahnya pun dari keluar rumah tuh mendapatkan pahala. Mencari nafkah buat istri itu pahala. Memberi makan anak istri itu pahala. Maaf yang belum nikah, bukan berarti yang belum nikah gak dapat pahala, tapi orang yang sudah nikah itu full dari A sampai Z berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahi seorang perempuan atau seorang laki-laki karena 4 syarat. 4 syarat. 1, li jamaliha, karena kecantikannya. Perlu kita cantik, perlu punya istri cantik. Kalau istri perlu punya laki-laki yang ganteng. Tapi itu semuanya adalah relatif. Kegantengan, kecantikan akan hilang dengan usianya, akan ditelan oleh waktu. Umur sebelum nikah mau masih kencang-kencangnya, tapi kalau sudah nikah, mulai honor pada turun. Itu makanya jangan lihat seseorang karena cantik zahirnya, tapi lihat karena cantik batin. Yang kedua, tikahi seorang itu lihat karena hartanya. Lihat, pandang hartanya. Hartanya ada atau tidak. Yang ketiga, linasabiha, karena nasabnya, keturunannya siapa, keturunan dari siapa. Karena dengan keturunan itulah kita akan melahirkan keturunan-keturunan kita. Yang baik akan menurunkan keturunan yang baik. Buah tidak akan jauh daripada jatuh, tidak akan jauh daripada pohonnya. Lihat keturunannya siapa. Tapi itu semuanya akan sirna, akan tidak ada apa-apanya. Yang keempat yang harus dipilih, fadfar lidiniha taribat yada. Yang keempat, pilihlah, carilah karena agamanya. Lihat calon istri kita karena agamanya. Lihat calon suami kita karena agamanya. Dia rajin sholat atau tidak? Dia bisa baca Quran atau tidak? Bagaimana mungkin dia kalau agamanya tidak bisa, agamanya buruk, mau mengimami kita, mau memimpin kita? Seorang istri membawa pasukannya. Kalau harta tanpa agama akan hancur juga.
Kecantikan tanpa agama juga akan hancur. Nasab juga tanpa agama tidak akan berguna. Maka pilih fadfar lidiniha, pilihlah agamanya. Karena dalam rumah tangga itu bukan hanya ngurusin kecantikannya, bukan ngurusin karena hartanya, bukan hanya ngurusin nasabnya. Dalam rumah tangga namanya juga tangga, pasti perlu kesabaran, perlu ilmunya, perlu kuat bantingnya. Supaya apa? Supaya sakinah, mawaddah, warah. Nah itu, maka kewajiban seorang laki-laki salah satunya ialah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dia harus memperlakukan istrinya dengan baik. Jangan waktu ke awal nikah sebut sayang, sebut yayang, disebut beb. Kalau sudah nikah, yang di hutan pada keluar. Jangan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tetap harus kita berbuat baik kepada istri. Ai bima yustahsanu syar'an min husnil isyrah wa tarkul daruri minhum wa minhunna. Artinya bahwa kita ini harus berbuat baik, baik secara syariat, baik dalam kehidupan. Nah, qala Ibnu Abbas berkata, wa makna dzalik, maknanya itu, ini uhibu an atazayyana li imraati kama tuhibu an tazayyana li. Kata Ibnu Abbas, saya ini suka menghiasi istri saya seperti saya juga berhias untuk diri saya. Jadi apa? Menyenangkan istrinya. Maka ketika dia udah menjadi seorang suami, maka pasti dia wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mesti menyayanginya, membahagiakannya zahir dan batinnya. Sahabatku yang kami cintai dan rahmati, itu mungkin dulu kajian untuk sore ini. Insyaallah besok kita akan teruskan kajian tentang fi bayani huquqi zaujah 'alal zawj. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.